Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia mengadu ke Komisi 10 DPR terkait kenaikan biaya UKT yang tak wajar. Kevin Sanjaya, pembulu tangkis sektor ganda putra, mengumumkan diri mundur dari pelatnas sekaligus resmi kantung raket. Toko buku jendela yang kaya literatur menjadi surga buku dan destinasi menarik di kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kabar Indonesia kembali hadir menyapa Anda hari ini dengan menghadirkan sejumlah kabar terbaru yang tentunya menarik, aktual, dan terpercaya. Bersama saya, Tri Lestari. Inilah berita selengkapnya. Berita pertama, pemirsa. Polemik UKT naik, mahasiswa mengadu ke DPR. Kenaikan UKT terus mendapatkan sorotan. Selain unjuk rasa di sejumlah kampus, perwakilan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia akhirnya beraudiensi dengan Komisi 10 DPR RI. Polemik kenaikan UKT terus menuai sorotan. Unjuk rasa di sejumlah kampus juga dilakukan. Tak hanya itu, kemarin pada hari Kamis 16 Mei 2024, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia akhirnya beraudiensi dengan Komisi 10 DPR RI. Perwakilan BEMSI Universitas Jenderal Sudirman, Maulana Ihsanul Huda, menyesalkan adanya uang kuliah tunggal dengan jumlah tidak wajar. Salah satunya di Fakultas Peternakan Unsud yang semula hanya 2,5 juta rupiah, kini menjadi 14 juta rupiah per semester. Segala upaya sudah dilakukan, mulai dari demo, audiensi, serta berbicara langsung dengan rektorat, namun hingga kini belum juga menemukan ujungnya penyelesaian. Maulana mengklaim bahwa persoalan kenaikan UKT tidak hanya di Unsud saja, namun di sejumlah perguruan tinggi negeri lainnya. Di Unsud ini naik melambung sangat jauh tinggi, naik bisa 300 sampai 500%. Contohlah di fakultas saya sendiri, saya dari Fakultas Peternakan, itu yang sebelumnya 2.500.000 rupiah, sekarang naik menjadi 14 juta. Itu tingkatan paling tinggi. Bagaimana kita tidak marah dengan hasil seperti itu? Gitu. Sementara Presiden Mahasiswa Universitas 11 Maret Surakarta, Agung Luki Praditya, menilai negara sudah tak lagi memelihara fakir miskin. Agung mengeluhkan uang pangkal Fakultas Kedokteran meningkat jauh dari 25 juta rupiah menjadi 200 juta rupiah atau mengalami kenaikan 8 kali lipat lebih. Disebut SPI, sekarang IP, iuran pengembangan institusi itu naik berkali-kali lipat, yang dimana bahwasanya sebelumnya Fakultas Kedokteran tahun sebelumnya adalah 25 juta, hari ini di tahun 2024 UNS IP-nya mencapai 200 juta, yang dimana naiknya 8 kali lipat. Menanggapi keluhan mahasiswa, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf memastikan segera memanggil Kemendikbudristek untuk mengklarifikasi. DPR juga langsung membentuk panja biaya pendidikan yang akan bekerja hingga 4 bulan ke depan untuk memeriksa komponen-komponen apa saja yang menjadi penyebab kenaikan UKT. Itu yang hampir semua kampus nih tiba-tiba naik. Tadi kan jawabannya apa? Jangan-jangan karena ada Permendikbud 02 tahun 2024. Nah, hari ini
Kemendikbud mengundang seluruh rektor perguruan tinggi untuk mempermasalahkan masalah ini. Komisi 10 DPR RI belum mengetahui pasti penyebab utama biaya UKT di sejumlah universitas naik. Namun, Komisi 10 DPR RI mendorong terkait revisi Permendikbud nomor 2 tahun 2024 serta mendorong pemerintahan ke depan agar alokasi anggaran pendidikan 20%, paling tidak 50%-nya dikelola Kementerian Pendidikan atau sekitar 200 triliun rupiah. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Kevin Sanjaya Sukamulyo resmi gantung raket. Pada Kamis 16 Mei 2024, lewat Instagram pribadinya, Kevin Sanjaya memberikan pernyataan kemunduran dirinya dari olahraga yang telah membesarkan namanya, yakni bulu tangkis. Kevin Sanjaya Sukamulyo resmi mengumumkan untuk gantung raket. Melalui Instagram pribadinya, pemain ganda putra terbaik Indonesia itu menyatakan kemunduran dirinya dari olahraga yang telah membesarkan namanya. Berjuang sejak usia 5 tahun dan bergabung di PBSI sejak tahun 2013, berbagai event internasional telah diraih Kevin. Dalam postingannya, Kevin menyampaikan rasa syukurnya kepada mantan partnernya, Marcus Fernaldi Gideon, yang telah pensiun atau gantung raket lebih dulu pada bulan April lalu. Beberapa alasan mundur juga disampaikan Kevin, mulai soal pasangannya dan meminta maaf atas keputusannya kepada para pendukung. Keputusan mundur dari pelatnas PBSI sekaligus gantung raket diambil Kevin pada usianya yang menginjak 28 tahun. PBSI menyatakan keputusan untuk menyudahi karir di pelatnas sudah dipikirkan ex-rekan Marcus Gideon sejak April lalu. Melalui Kabid Pers PBSI, Rocky Subagja mencetuskan apapun keputusan yang diambil Kevin yang akan lain, dihormati. Jadi yang buat dari satu keputusan Kevin pun akhirnya menyatakan ya pamit dari pelatnas. Gideon memang lebih dulu untuk mengundurkan diri, yang kedua Kevin. Nah kalau secara ya tentunya kalau Kevin akhirnya ikut mundur, saya kan nggak tahu komunikasi dia dengan Gideon seperti apa. Tapi yang pasti pada saatnya Kevin masih dalam status SK di pelatnas, nah ini kan saya sebagai Binpres juga harus segera bertemu dengan Kevin. Kevin Sanjaya yang sering dijuluki The Minions pernah menyabet berbagai gelar juara BWF World Tour, Piala Thomas, serta pemegang rekor peringkat 1 dunia terlama bersama Marcus yakni 5 tahun. Tahukah Anda pemirsa, Kota Magelang selain sebagai kota sejuta bunga, ternyata di sudut kotanya terdapat surga bagi para pencinta buku. Toko buku jendela namanya. Meski toko ini tampak kecil dari luar, namun di dalamnya mempunyai kekayaan buku bacaan dengan berbagai genre. Toko ini hanya beberapa meter dari alun-alun Kota Magelang dan tujuan favorit pertama bagi para pencinta buku di kota ini. Toko buku jendela ini terdiri atas 2 lantai.
Memasuki toko, kita akan disuguhi aneka alat tulis, pakaian, dan terdapat serta alat pijat. Masuk lebih dalam pemirsa, barulah pemandangan indah surganya buku kita lihat. Jajaran buku disusun dengan rapi yang tentunya sangat memanjakan mata setiap pengunjung toko buku Jendela. Aneka genre dapat kita temukan di sini pemirsa, baik itu tema umum seperti pertanian, kesehatan, agama, sosial, komunikasi, buku motivasi, hingga novel-novel bestseller incaran pemirsa pun tersedia di sini. Sementara di lantai 2, koleksi buku spesifik menanti kita pemirsa, yakni buku khusus bahasa dan anak-anak, serta buku terkait tips dan trik pelatihan ataupun pendidikan. Desain toko Jendela yang kekinian dengan beberapa ilustrasi menarik berkuat motivasi membaca, memberikan kenyamanan tersendiri bagi pengunjung, ditambah dengan sound musik yang sengaja diputar menemani pengunjung dalam memilah-milih buku. Satu hal lagi yang menarik yakni pemandangan di lantai atas toko buku ini. Secara langsung kita bisa menangkap gagahnya Gunung Sumbing berdiri. Terkait harga pemirsa, buku di Jendela memiliki harga yang cukup variatif, kisaran 40-an hingga 100 ribuan. Kabar baiknya juga pemirsa, toko ini kerap memberikan diskon untuk buku-buku genre umum, motivasi, ataupun novel. Diskon harga ini rutin ada setiap bulan, memungkinkan pengunjung mendapatkan buku favorit mereka dengan harga yang terjangkau. Toko buku Jendela bukan hanya menjadi tempat membeli buku saja, tetapi juga menjadi destinasi terbaik yang harus dicicipi jika singgah di Kota Magelang. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Kabar Indonesia pada siang hari ini. Saya Tri Lestari, mewakili rekan yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.